Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. Oke, jadi video kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari video yang ini. Ya, jadi buat teman-teman yang belum nonton, aku yakin pasti dari kalian tuh banyak banget yang belum nonton, makanya nonton dulu. Itu adalah video yang aku buat kemarin di channel iBuild Universe. Ya, pokoknya nonton aja lah biar nyambung sama video ini, biar kalian ngerti sama apa yang aku omongin di video kali ini. Aku ceritain dikit apa iBuild Universe ini. Jadi iBuild Universe ini adalah channel kedua dari iBuild Production. Jadi kayak second account gitulah ya. Kalau di Instagram tuh orang-orang kan bikin second account untuk akun spam, only close friend. Tapi kalau kita tapi kalau kita nggak buat akun ini buat only close friend, enggak. Jadi akun ini, akun iBuild Universe, channel iBuild Universe itu untuk semuanya, untuk kalian mate, dan juga itu emang kayak akun spam gitu. Jadi insya Allah di situ setiap hari bisa ada daily upload. Tapi kalau di sini kan lumayan jarang. Tapi aku juga bakalan usahain di sini biar rajin upload kok. Oke? Jadi buat yang belum nonton video yang tadi aku bilang, nonton dulu. Cus, nonton cepetan, nonton itu baru kesini lagi. Jangan lupa subscribe iBuild Universe. Sebelum kita lanjut, karena udah lama ya aku nggak buat video kayak gini, aku mau kasih spoiler sedikit buat kalian. Spoiler apa, Bill? Ini spoiler untuk project iBuild Production ke depannya. Dia datang tanpa aba-aba, masuk ke dalam hati, buatku melayang tinggi di angkasa. Oke, jangan keenakan, aku tahu kok suaraku merdu. Iya, enggak kok. Iya, sadar mate, maaf ya. Telinga kalian kalau sakit mohon maaf ya. Dan itulah dia sedikit spoiler. Nanti insya Allah akan ada lagu baru di iBuild Production, Oke, udah itu aja. Oke, kita lanjut lagi pembahasan yang kemarin. Jadi aku mau cerita nih, gimana sampai akhirnya aku bisa lepas dari Hallyu, dari K-pop. Aku mau cerita ya, ini pengalaman pribadi aku yang aku rasain. Jadi ketika aku sampai di titik dimana aku ngerasa aku udah nggak beres gimana, maksudnya aku udah ngerasa aku terlalu banyak buang waktu di situ, aku terlalu candu di situ sampai aku males buat hal lainnya. Makanya kenapa jarang ada video baru belakangan ini, bahkan mungkin nggak ada video baru deh kayaknya. Karena aku sibuk ngestalk, sibuk kepoin K-pop, sibuk kepoin Blackpink, makanya aku nggak bikin video baru. Mohon maaf ya teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang aku bisa kumpulin niat dan melakukan ini. Akhirnya aku bisa syuting lagi dan buat video ini. Di saat aku ngerasa itu semua, aku memutuskan untuk perlahan untuk melepas. Maksudnya untuk nggak nyebukin diri di situ lah. Jadi kayak perlahan tapi pasti buat aku untuk ngelepas dunia perkipopan, nggak candu lagi lah maksudnya ya. Di situ aku mulai cari kesibukan yang bisa mengalihkan perhatianku dari dunia perkipopan. Kenapa? Karena dengan cari kesibukan yang lain dan apalagi kesibukan yang positif, itu bakalan berpengaruh banget. Itu udah aku coba. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa juga sama kayak aku, silakan ngelakuin itu. Di situ aku mulai nyari-nyari, aku mulai sering nonton video YouTube yang berfaedah tentunya. Karena kalau aku nonton video YouTube yang tidak berfaedah sama juga bohong kalau gitu, ya kan? Di situ karena waktu aku lebih banyak buat nonton YouTube ini, maka perlahan-lahan aku udah mulai sedikit nih, nggak terlalu seharian gitu dari pagi sampai pagi nge-stalk Blackpink, nggak dari pagi sampai pagi lagi cuma ngeliatin mereka gitu ya, baca Wattpad mereka, enggak lagi. Karena sebagian waktu aku udah aku habisin di nonton YouTube gitu. Dan pas aku nonton YouTube, aku dapet lah itu AADK, ada apa dengan Korea. Pas aku nonton videonya, aku tuh seperti tertampar-tampar. AADK pokoknya kalian bisa cari kalau kalian pengen nonton. Itu ada apa dengan Korea, itu bagus sih. Itu sangat-sangat nampar diriku sendiri.
apalagi aku yang bersatu sebagai santri ya, itu sangat menampar lah pokoknya. Dan disitulah aku menemukan buku ini, Pernah Tenggelam. Anggaplah ini review kecil-kecilan tentang Pernah Tenggelam ini, aku bakalan ceritain. Jadi sampailah tuh buku nih kan, diantar sama kurir. Ngapain cerita dari situ? Aku bacalah ini buku. Ini buku cuma nggak lama kok bacanya, bisa 1 jam sampai 3 jam, 1 jam 2 jam kalian udah bisa kelar baca buku ini, karena pendek-pendek doang tapi sangat-sangat dalam dan menampar ya. By the way, yang nulis buku ini itu Bang Fuad Naim. Jadi dia yang nulis buku ini, dia juga mantan K-popper, ex K-poppers gitu, fanboy garis keras gitu. Jadi dulu di buku ini dia ceritain tentang kisahnya yang pernah tenggelam. Maksudnya gini, pernah tenggelam ini bukan pernah nyebur ke laut gitu ya, enggak gitu loh. Jadi pernah tenggelam ini, kenapa judulnya Pernah Tenggelam? Jadi Bang Fuad bilang dia pernah tenggelam di yang namanya dunia per-K-popan. Di situ juga dia jelasin tentang Korea di dalam sini, itu wah gitu loh. Disitulah ada juga pembahasan tentang Hallyu, dan Bang Fuad ini itu sangat kayak kena banget gitu Hallyu-nya. Sampai kalau aku mungkin cuma candunya di K-pop ya, nggak sampai K-drama. Mungkin aku cuma yang stalk idol ya, bias lah gitu. Tapi kalau Bang Fuad itu ngefansnya secintanya itu sama Korea, sampai semua produk dari Korea, pokoknya semua hal tentang Korea dia suka banget. Dia sampai pelajarin bahasa Korea, apa sih namanya itu loh, Hangul apa ya, mohon maaf ya kalau salah, pokoknya itu bahasa Korea dia sampai pelajarin. Bahkan dia bilang di buku ini waktu dia kuliah itu sampai pakai bahasa Korea guys, maksudnya dia nulisnya pakai bahasa Korea gitu loh. Dan itu membuktikan betapa cintanya dia sama Korea. Tapi akhirnya sama kayak aku, ada satu titik di mana Bang Fuad ngerasain bahwa wah, kayaknya udah nggak beres deh, kayaknya udah berlebihan atau gimana gitu. Dan buat yang mau tahu kelanjutan ceritanya, baca buku ini ya, karena masa aku spoiler kan segitu, nggak seru dong kalau spoiler ya kan. Dan disitulah pas aku baca itu tertampar banget. Dan pas abis aku baca buku itu, aku emang langsung mutusin kayak udahlah, gue nggak mau lagi ke situ. Maksudnya gue udah nggak mau candu K-pop lagi, karena itu emang nampar banget. Di situ aku unfollow Blackpink, unfollow akun-akun mereka, unsubscribe channel mereka. Pokoknya dari situ aku mulai untuk berusaha untuk tidak lagi mencari tahu tentang mereka gitu, karena jujur ngelepasin atau ngebiasain diri gitu tanpa mereka itu kayak susah banget. Karena sebelumnya pas aku tenggelam, asik, anggapnya pas aku suka K-pop, aku bilangnya pas aku tenggelam itu rasanya kayak setiap hari aku dengerin lagu mereka, setiap hari aku nonton video mereka, setiap hari aku nge-stalk tentang mereka, pokoknya harus ada mereka gitu. Dan disitulah aku habis itu jadi kayak berat aja gitu ngelepasnya gitu. Tapi mau balik ke situ juga udah kayak kagak boleh, ntar lu waktunya kebuang-buang di situ lagi, ntar lu kagak bikin video, gimana nasib YouTube lo, padahal kan udah mau 5K. Oke, makasih ya yang udah subscribe. Oke. Itu ceritanya kenapa aku akhirnya bisa buat video lagi, karena aku udah nggak tenggelam lagi, udah berhasil mencapai daratan. Oke. Dan aku sebenarnya mau cerita di sini, intinya sebenarnya bukan itu, karena itu cuma cerita aku. Anggaplah itu cuma curhatan aku ya. Jadi yang aku mau bahas apa sebenarnya? Aku mau bahas, aku dapat sesuatu juga, aku termotivasi, aku terinspirasi dari si Hallyu ini loh. Kemarin aku bahas Hallyu, dan di situ aku juga jadi sadar bahwa ketika aku punya impian, ketika aku ingin menggapai sesuatu, itu ya harus konsisten, harus terus belajar. Enggak boleh lu konsisten belum tercapai tiba-tiba lu mundur aja gitu. Enggak boleh, karena sepasti lo nggak bakalan dapetin apa yang lo mau. Jadi
gue jadi kayak wah ternyata ya emang kita kalau mau mencapai sesuatu tuh nggak boleh cuma dengan rebahan tiba-tiba viral, nggak boleh cuma dengan rebahan dengan santuy mantuinya terus tiba-tiba kita sukses jadi penguasa lagi, jadi pengusaha kaya, kan kagak bisa gitu. Jadi intinya dari Hallyu aku belajar bahwa ya kita emang harus berusaha, harus tetap konsisten untuk ngeraih impian kita gitu. Dan Korea hebat, aku akuin Korea itu hebat banget. Kenapa? Karena mereka bisa sekonsisten itu. Ini proyek pemerintah, ini program pemerintah yang mereka udah lakuin dari beberapa belas tahun yang lalu, dan akhirnya sekarang gila kan, lihat nggak tuh sekarang idol udah terkenal sebumi ya, udah terkenal satu bumi gitu, satu bumi udah kenal mereka lah. Dan ya ternyata itu adalah hasil dari kekonsistenan mereka, bener nggak sih gitu? Pokoknya itu adalah hasil dari apa yang mereka buat selama ini. Mereka konsisten dan terus berusaha, dan para idol yang mereka sekarang udah terkenal itu juga nggak ngelaluin proses yang gampang, nggak cuma dengan mereka rebahan tiba-tiba mereka mendapatkan suara yang indah, tubuh yang sangat-sangat terbentuk gitu, enggak gitu konsepnya bang. Mereka juga ternyata ada banyak banget yang mereka korbanin, banyak yang harus mereka relain pada saat mereka masa trainer gitu, mereka jadi trainer di agensi mereka. Perjuangan lah intinya. Jadi satu hal yang aku ambil adalah yaitu ketika aku mau pengen dapetin apa yang aku mau, pengen wujudin impianku, maka aku harus terus konsisten berusaha dan belajar agar aku bisa dapetin apa yang aku mau itu. Udah itu aja. Jadi pokoknya semangat teman-teman semua yang belajar, yang lagi raih mimpinya, yang lagi dalam keadaan down, pokoknya kalian harus semangat. Semua akan indah pada waktunya. Hal indah butuh waktu untuk datang. Wah, jadi yuk semangat, yuk bisa, yuk pasti bisa. Kita bisa kaya nggak ya? Bisa, pasti bisa. Okay, thank you for watching this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in the next video. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.